Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin, yang mana malam hari ini kita bersua dan bertemu kembali guna melanjutkan dan membahas pelajaran kita tentang ilmu morfologi Arab dari kitab yang berjudul Al-Bidayah fi Ilmi Sharaf, karya dari Syekh Ali An-Namar hafizahullah tabaraka wa taala. Dan tentunya selawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan kita malam hari ini akan membahas seputar tasgir. Apa itu tasgir? Tasgir secara bahasa itu artinya pengecilan atau pengurangan, teman-teman semua. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi istilah, maka tasgir itu berarti perubahan tertentu, taghyirun maksus, ya, perubahan tertentu. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di sini, seperti biasa, setiap bab beliau bagi kepada beberapa doabit, teman-teman semua. Nah, pada bab yang ke-9 ini seputar tasgir, penulis hafizahullah tabaraka wa taala mengatakan wa fihi tis'atu doabit. Ada 9 doabit pada pembahasan di bab 10 tentang tasgir ini. Atau bitul awal, ya, ketentuan pertama ini seputar definisinya. Dan definisi yang dihadirkan oleh penulis yaitu definisi dari tasgir secara apa? Secara istilah, teman-teman semua. Ya, secara istilah. Baik. Kita baca apa yang dikatakan oleh penulis di sini. At-taghyir huwa taghyirun makhsusun, ya. Taghyir itu ada tasgir, afwan, ya. Tasgir itu at-tasgir huwa taghyirun makhsusun. Nah, tasgir secara istilah definisinya adalah taghyirun. Nah, ya. Apa itu taghyir? Taghyir itu adalah perubahan maksus, ya, maksusun yang dikhususkan li gharadin, karena ada satu tujuan tertentu, ya kan, maksudatin. Satu tujuan tertentu yang dimaksudkan, lahiqa yalhaqu al-asma'a al-mu'arabah, yang mengikut sertakan isim-isim mu'rab, isim-isim mutamakin. Fa yughayyiruha ila sighati. Nah, kemudian tasgir ini mengubah isim-isim mu'rab tadi kepada bentuk tertentu ini. Dan bentuknya ada 3 sekaligus masuk pada wazan atau timbangan dari tasgir itu sendiri. Pertama ada fu'ailun, kedua ada fu'ailun, dan yang ketiga ada fu'ailun. Nah, 3 wazan tasgir ini harus kita ingat. Yang pertama apa? Nah, yang pertama adalah fu'ailun, dan yang kedua adalah fu'ailun, dan yang ketiga adalah fu'ailun. Barakallahu fikum, teman-teman semua. Kita masuk ke ad-dhabit ats-tsani, yaitu ketentuan kedua seputar syarat-syarat tasghir. Ya, syarat-syarat tasghir ini harus kita pahami, bahkan kalau bisa kita hafalkan. Yang pertama, syarat tasghir itu apa? Ayyakuna isman, jelas ya, harus isim. Ketika dikatakan harus isim, maka fiil dan huruf nih, teman-temannya si isim, secara asal tidak bisa ditasgir. Ya, fiil dan huruf itu secara asal tidak bisa ditasgir. Saya katakan secara asal kenapa? Iya, karena nanti ada fiil yang dia bisa ditasgir dan hanya fiil ini saja, yaitu apa? Fiil ta'ajjub, ya. Fiil ta'ajjub. Fiil ta'ajjub itu bisa ditasgir dengan alasan hukumnya yang syadz. Baik, ya. Di sini kan kata yang bisa ditasgir itu kan harus isim. Berarti fiil dan huruf secara asal dia tidak bisa ditasgir. Kalau huruf saya belum melihat huruf itu bisa ditasgir. Berarti huruf tidak bisa ditasgir begitu ya. Nah, kalau fiil, ada fiil yang bisa ditasgir dan itu terjadi pada apa? Nah, terjadi pada fiil ta'ajub. Nah, ya. Akan tetapi ini syadz, teman-teman.
Ya, syadz hukum tasgirnya. Nah, ya, syadz hukum tasgirnya. Kenapa dikatakan kenapa dikatakan syadz, teman-teman semua? Ya, karena apa? Keluar. Karena keluar dari kaidah atau keluar dari ya, kias. Kita masuk ke contoh nih, ya. Contohnya ma ahsanahu. Bagi yang sudah mengkaji ilmu nahwu, insyaallah nyambung, ya. Ma ahsanahu. Apa artinya ma ahsanahu? Betapa indahnya dia. Baik. Begitu ya. Nah, fiilnya mana? Fiilnya adalah ah San. ahsana, ini fiilnya. Nah, ya. Oke. Maka bentuk tasgirnya bagaimana? Bentuk tasgirnya seperti ini. Ma ahsaynahu. Nah, kira-kira seperti ini pembahasannya. Fiil ta'ajub yang ditasgir. Yang hukumnya tadi apa, teman-teman? Syadz. Kenapa syadz? Ya keluar dari kaidah atau kias. Kaidah atau kiasnya dari mana kita dapatkan? Dari sini. Kita akan bahas kembali. Baik, kita masuk syarat yang kedua. Kita masuk syarat yang kedua. Yang kedua, suatu kata itu bisa ditasgir. Ayyakuna mu'raban. Nah, ya. Kalau pertama tadi syaratnya isim, yang kedua mu'rab berarti isim mu'rab. Ya. Maka isim mabni itu apa? Tidak bisa ditasgir. Sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini, ammal asma'u al-mabniyatu, adapun isim-isim yang mabniyat, ya, fala tusaghar, yang artinya apa? Tidak bisa ditasgir. Nah, ketika di sini membahas mu'rab, ini yang dimaksud pula sebagaimana isim mutamak, isim mutamakin, teman-teman semua, ya. Isim mutamakin. Maka isim yang tergolong mabni dia tidak bisa ditasgir. Contohnya seperti apa? Seperti isim mausul, isim isyarah, domir, itu semua kan termasuk apa? Isim mabni. Maka dia tidak bisa ditasgir, tidak bisa dikecilkan dengan wazan yang tiga tadi. Fu'ailun, ya kan? Kemudian apalagi wazannya? Fu'ailun, kemudian fu'ailun. Nah, tidak bisa. Kemudian syarat tasgir yang ketiga, ayyakuna ma yuradu tasgiruhu ghaira musaggirin. Ya. Nah, jadi syarat yang ketiga ini dia harus apa? Kata yang diinginkan tasgirnya, bukan bentuk tasgir itu sendiri. Ya. Syarat yang ketiga ini relate atau berhubungan dengan syarat yang keempat. Syarat yang keempat langsung saja kita baca, ayyakuna al-ismu qabilan litasgir. Ya, syarat yang keempat itu isim mu'rabnya harus ya menerima untuk ditasgir. Ya. Jadi ada isim-isim yang mu'rab, teman-teman semua, dia nggak menerima tasgiran, ya. Maka di sini beliau berikan catatan di penghujung syarat keempat, fala yusaghar. Nah, maka ada isim-isim mu'rab yang dia tidak bisa ditasgir. Yang pertama apa? Asmaullah al-husna, ya kan? Seluruh nama-nama Allah itu nggak bisa ditasgir, jelas. Hikmahnya pasti kita dapat. Pelajaran yang bisa kita ambil pun kita pahami di sana. Kenapa nama Allah tidak bisa ditasgir? Karena nama Allah itu Al-Husna, Maha Baik. Kalau nanti ditasgir berarti dikecilkan dong. Berarti ada yang lebih besarnya. Enggak boleh. Ya, kemudian selain nama Allah adalah Asma'u Malaikatih. Nama-nama malaikat. Ya, sebutan-sebutan malaikat Allah tidak bisa ditasgir. Jibril, Mikail, begitu. Ya. Nah, kemudian
asma'u anbiya'ihi wa kutubihi. Nama para nabinya. Kemudian juga nama dari kitab-kitabnya. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, ya. Nah, tidak bisa ditasgir. Begitu pula nama-nama nabi, ya. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, ada isim mu'rab yang dia tidak bisa ditasgir atau tidak bisa menerima tasgir. Nah, ini yang kedua. Al-asma'ul lati tadullu, isim-isim yang menunjukkan alal umum, ya, yang menunjukkan atas makna umum. Contohnya seperti isim kullun, seperti jami'un dan ajma. Ketiga kata ini dia tergolong isim mu'rab. Akan tetapi karena maknanya umum, maka dia tidak bisa ditasgir alias tidak menerima apa? Tasgiran. Lanjut, yang ketiga. Nah, isim mu'rab yang tidak menerima tasgir diantaranya ada al-asma'ul lati tadulu alal killah. Kalau tadi isim-isim yang menunjukkan makna umum, di sini ada isim mu'rab yang menunjukkan atas makna killah. Killah apa artinya? Sedikit, ya, atau sebagian begitu. Nah, contohnya seperti lafal ba'dun. Ba'dun ini kan artinya apa? Sebagian, ya, sebagian gitu. Maka nggak bisa dia ditasgir ba'dun dengan tiga timbangan tadi, ya. Yang keempat, al-asma'ul lati tadulu ala zamanin muhaddad. Nah, ada isim-isim mu'rab yang dia menunjukkan atas makna waktu yang tertentu, atas makna waktu yang tertentu. Ya, yaitu waktu-waktu seperti apa? Ayyamul usbu, hari dalam sepekan. Ya, hari dalam sepekan ada Khamis, ada Arbi'a. Nah, itu dia nggak bisa ditasgir. Jum'ah, As-Sabat, Al-Ahad, ya nggak bisa ditasgir. Begitu. Begitu pula asma'us syuhur. Asma'us syuhur, nama-nama bulan nggak bisa ditasgir. Hatta bulan Hijriyah atau bulan Masehi yang diarabkan. Begitu. Ilahuna hal fahimtum? Nah, kemudian berikutnya yang kelima dan ini yang terakhir, ya, isim mu'rab yang nggak bisa ditasgir. Begitu. Yaitu lafal ghair wasiwa. Yang kita kenal, dua kata ini termasuk apa? Ada watul istisna, ya, perangkat untuk mengecualikan. Ad-dhabit asalis. Nah, ini pembahasan detail kita teman-teman semua, yaitu auzanu tasghir. Ya. Di awal kita sudah dikenalkan tiga wazannya. Di mana pertama ada fu'ailun, kemudian ada fu'ailun, kasrah ain itu, ya. Kemudian yang ketiga ada fu'ailun, ain kasrah tapi panjang, ada huruf ya di situ, ya sukun. Nah, kita masuk ke wazan yang pertama, fu'ailun. Oke, fu'ailun. Sirah fu'ailun, bentuk fu'ailun ini atau wazan fu'ailun ini wahiyah khassatun bitasgiril ismi sulasi. Ini adalah wazan untuk apa? Untuk Isim siapa? Untuk sulasi. isim sulasi. Begitu. Isim yang huruf penyusunnya tiga. Isim yang huruf penyusunnya tiga. Dan isim sulasi itu kan ada yang mujarad, ada yang mazid. Nah, maka kita lihat di sini untuk yang mujarad. Begitu. Bismi sulasi al-mujarrad. Contohnya adalah tasgirannya kolamun. Kolamun bisa ditasgir. Bisa. Memenuhi syarat enggak? Memenuhi. Pertama, kolamun adalah isim. Kan syarat pertama suatu kata bisa ditasgir itu kata penulis apa? Ayyakuna isman. Oke. Yang kedua, ayyakuna mu'raban. Kolamun dia mu'rab enggak? Mu'rab. Ya. Keadaan akhirnya bisa bergonta-ganti. Dari mulai tanda domah, fathah, dan kasrah. Begitu. Menandakan dia adalah isim mu'rab atau mutamakin. Kemudian apa? Dia bentuk tasgir enggak? Enggak, berarti bisa kita maksudkan ke bentuk tasgir. Itu syarat ketiga, ayyakuna ma yuradu tasgiruhu ghairu musaggirin. Dan yang keempat, dia bisa menerima tasgir? Bisa, begitu.
Karena dia bukan isim mu'rab yang menunjukkan atas makna umum, bukan isim mu'rab yang menunjukkan atas makna sedikit, bukan isim mu'rab yang menunjukkan atas makna waktu tertentu. Begitu pula dia bukanlah ghair dan siwa. Maka langsung aja kita masukkan dengan timbangan fu'ailun ya tadi, jadilah kulaimun. Sampai sini bisa difahami? Allah Ustaz. Iya, fu'ailun ya kan, qafnya ini kan faul kalimah. Ya, lamnya di sini apa? Lamul kalimah. Mimnya apa? Afwan, lamnya di situ apa? Ainul kalimah. Mimnya apa? Lamul kalimah. Begitu ya. Nah, tinggal tambahkan ya sukunnya saja. Ya, dan kita ubah harokatnya. Jadilah kulaimun. Nah, mudah kalau seperti ini. Lanjut, yang kedua ada sighah fu'ailun. Nah, masih ya. Nah, fu'ailun. Ya, fu'ailun. Kalau tadi kan apa? Ainnya disukun. Nah, ainnya apa? Ainnya ainnya disukun. Mana sih tadi? Ini ya. Nah, ainnya disukun. Afwan. Ya-nya disukun. Fu'ailun. Ya-nya disukun. Nah, sekarang ini ada tambahan ain yang di kasroh ainnya. Sighatu fu'ailun. Bentuk fu'ailun. Wahia khassatun bitasgiril ismi rubai al-mujarrad. Oke. Wazan fu'ailun dengan dua ain. Ain pertamanya fathah, ain keduanya kasroh setelah ya sukun. Nah, ternyata sigoh atau wazan ini khassatun bitasgiril ismi rubai al-mujarrad. Khusus untuk tasgir isim rubai. Ya, jadi isim yang huruf penyusunnya 4 dan tergolong mujarrad begitu, maka dia bisa ditasgir nantinya. Selama memenuhi syarat tadi. Ditasgir ke bentuk wazan apa? Wazan fu'ailun. Contohnya ada duraihimun. Ini adalah bentuk tasgir dari dirhamun. Gitu. Kita tahu dirhamun adalah isim yang huruf penyusunnya 4. Pertama huruf dal, kedua ro, ketiga ha, keempat mim. Begitu. Dan dia pun memenuhi syarat suatu kata itu bisa ditasgir. Dan dia pun tidak termasuk isim mu'rab yang menunjukkan atas makna-makna yang nggak boleh ditasgir tadi ya. Begitu. Maka tinggal masukkan saja wazan fu'ailun jadilah duraihimun. Lanjut yang ketiga ada wazan fu'ailun. Nah, ini udah ketambahan ain, ketambahan ya lagi. Jadilah fu'ailun begitu. Nah, wazan ketiga, wazan fu'ailun ini wahiyya khassatun bitaskiril ismil khumasi. Dia khusus untuk apa? Mentaskir isim yang huruf penyusunnya 5. Begitu. Nah, maka lihat untuk isim khumasi yang huruf keempatnya itu huruf ilah. Gitu ya. Warabi'uhu harfu illatin. Nah, kan isim khumasi itu kan huruf penyusunnya 5. Oke. Nah, huruf yang keempatnya itu huruf ilat, maka mengikuti wazan apa? Fu'ailun begitu. Bentuk tasgirnya ya. Contoh adalah usaifirun begitu. Nah, ini adalah bentuk tasgir dari isim apa? Usfurun. Usfurun berapa huruf? 5. Pertama ain, kedua shad, ketiga fa, ya kan? Keempat wawu. Nah, kelima ro. Kita lihat huruf keempatnya itu huruf apa, teman-teman? Wawu. Wawu Iya. tergolong huruf apa? Huruf Ilah. huruf ilah ya. Maka usfurun mengikuti wazan fu'ailun ketika hendak atau ketika taskirannya. Nah, jadilah usaifirun ya. Burung yang kecil begitu. Ad-dabit ar-rabi'. Oke, ad-dabit ar-rabi'. Nah, ini pembahasan apa namanya? Rinci. Kalau tadi rincinya masih umum. Nah, ini udah rinci banget sekarang. Ad-dabitu ar-rabi'. Tasgiru al-ismi as-sulasi. Tasgir isim sulasi. Ya. Pertama, idza kana al-ismu ala thalathati ahrufin, apabila isim tersebut berada di atas huruf penyusunnya yang 3, fatasgiruhu maka bentuk tasgir dari isim tersebut ala wazni fu'ailun. Oke? Di atas wazan fu'ailun. Contohnya adalah rujailun. Rujailun ini adalah bentuk tasgir fi tasgiri rajul. Pada tasgirnya rajulin. Ya, nah, rajul. Rajul itu kan isim sulasi mujarrad. Begitu. Karena apa? Huruf penyusunnya 3. Pertama ro, kedua jim, ketiga lam.
Ra sebagai fa'ul kalimah, jim sebagai ainul kalimah, lam sebagai lamul kalimah. Tinggal kita masukkan wazan fu'ailun, maka jadilah rujailun. Kedua, idza kana al-ismu as-sulasi mudha'afan wajaba faqul idgham. Oke. Apabila isim tersebut sulasi, masih sulasi, ya kan? Tapi sulasinya di sini mudha'af. Apa makna mudha'af, teman-teman semua? Ada dua huruf yang sejenis. Begitu. Dan dia terletak secara bersamaan. Wajaba fakul idgham. Nah, bentuk tasgirnya itu wajib untuk apa namanya? Fakul idgham. Yaitu apa? Dipecah. Mudha'af itu kan dua huruf sejenis yang dijadikan satu. Ditandai huruf syid. Ya. Nah, di sini ambil kata contohnya kitun. Nah, ya. Contohnya kitun. Kitun itu kan asalnya seperti ini. Nih ke kita pecah dulu nih ya. Kitun. Nah, begini kan? Asalnya begini. Tinggal kita tasgirkan saja. Nah, tasgir dengan wazan fu'ailun. Jadinya apa? Kutaitun. Nah, jadi kutaitun. Dari kitun yang seperti ini jadilah kutaitun. Sampai sini bisa difahami, huruf toknya dipecah. Maka ada dua tok di bentuk tasgirannya. Kutaitun. Ada yang ingin memberikan contoh lain? Isim yang mudha'af apa selain kitun? Baik, kita lanjut dulu. Yang ketiga, idza kana al-ismu as-sulasi qad hudhifa minhu ba'du usulihi. Oke, apabila isim sulasi itu telah dihapus darinya sebagian huruf aslinya. Saya ulangi, apabila isim sulasi telah dihapus, sungguh telah dihapus dari si isim sulasi tadi apa? Sebagian usulihi, huruf aslinya. Wa baqiya ala harfaini, dan tersisa dua huruf. Tersisa apa? Dua huruf. Maka bagaimana membentuk tasgirannya? Wajaba raddul mahdzuf. Wajib mengembalikan huruf yang dihapus tadi. Indah tasgir ya kan, ketika tasgir. Nah, contohnya adalah wu'aidatun. Nah, ya. Wu'aidatun. Nah, ini adalah bentuk tasgir pada kata aidatun. Nah, ya, aidatun. Aidatun, huruf asli apa yang dihapus di sana? Wawu, ya kan? Kan dia dibentuk dari fi'il apa? Wa'ada. Wa'ada. Yang udah. Hmm? Kok wa'ada ya udah? Berjanji. Betul wa'ada ya udah? Atau wa'ada ya itu? Wa'ada ya i? Wa'ada ya itu? Ya, nah, wa'ada ya itu wa'dan, idatan. Nah, ya, itu masdar ghairu mim. Jadi idatun itu adalah masdar ghairu mim dari kata kerja wa'ada ya'i wa'ada ya'idu. Nah, ya. Wa'id. Wa'id itu isim fa'ilnya. Mau'ud isim maf'ul. Ya. Nah, ada huruf yang dibuang. Ada huruf yang dibuang yaitu wawu. Gitu. Dan wawu di situ adalah huruf asli. Ya kan? Wa'ada, wa'ada. Kan dia asal dari idatun di sini apa? Kata kerja wa ada yang itu. Wow, di sini huruf asli, ya huruf asli.
Ya, karena huruf ilat saja. Karena dia huruf ilat, jadi ada proses i'lal dibuang begitu atau digantikan menjadi ya. Wa ada ya itu. Nah, ketika masdar apa? Dibuang. Ketika masdar apa? Dibuang. Nah, itu kaidahnya ada di tasrif al-izinam ya. Wa ada ya itu. Baik. Jadilah masdar ghairu mimnya apa? Idatun. Nah, masdar ghairu mimnya itu yakni idatun di sini bisa ditasgir ya dengan cara apa? Mengembalikan huruf asli yang dihilangkan tadi yaitu wawu. Maka jadilah waidatun. Dan tak marbutohnya tetap teman-teman. Nggak dikotak-atik ya. Waidatun. Jadi seperti itu. Paham sampai sini? Masih mengikuti wazan fu'ailun. Baik ya. Karena dia diakhiri tak marbutoh. Karena dia diakhiri tak marbutoh ya kan, maka masih te masih tetap tak marbutohnya. Nah, ya. Dalnya diharokati fathah. Begitu. Tidak domah. Begitu ya. Nah, begitu pula Ubay fi taskiri abun. Nah, ya. Abun. Baik, barakallah. Lanjut yang keempat. Idza kana al-ismu as-sulasi al-muradu taskiruhu muannasan bila alamati ta'nisin. Ya, apabila isim sulasi al-muradu yang diinginkan tasgirnya itu muannas ya kan dalam keadaan muannas nih si isim sulasinya. Tapi dia apa? Muannas tanpa tanda muannas. Ya, muannas tanpa tanda muannas. Ini dikatakan oleh penulis bila alamati ta'nis. Maka bagaimana cara membentuk tasgirannya dia? Wajaba ilhaqu ta'it ta'nis. Wajib mengikutkan tak taknis di akhirnya. Tak marbutoh ya, maksudnya gitu. Contohnya, Hunaidatun. Nah, Hunaidatun ini adalah bentuk tasgir dari lafal Hindun. Kita tahu Hindun ini apa? Lafal muannas. Namun dia lafal muannas yang tidak diakhiri dengan apa? Tak marbutoh atau tanda taknis. Maka lafal Hindun ini kan memenuhi syarat untuk ditasgir ya. Kalau kita tasgir dia, kita datangkan tak taknis di akhirnya. Sebagaimana perkataan beliau, yakni perkataan penulis, ilhaqu ta'it taknis. Maka jadilah apa? Hunaidatun. Begitu pula kata darun. Nah, darun ini tergolong muannas, teman-teman. Ya, tergolong muannas dia. Muannas muannas majazi yang maknawi. Begitu ya, muannas majazi yang maknawi. Maka bentuk tasgirnya kita datangkan apa? Kita datangkan tak marbutoh. Dua irotun. Oke, dua irotun wawunya dari mana nih? Wawunya dari apa? Alif. Kaidahnya mana? Ntar kita dapat kaidahnya tuh. Ntar kita dapat kaidahnya. Nah, ya. Darun. Dua irotun. Nah, itu kalau huruf keduanya adalah huruf ilat alif. Kalau huruf kedua ya, isim sulasi itu huruf ilat alif, maka diganti nanti dalam bentuk tasgirnya menjadi huruf wawu. Lanjut, ad-dhabitu al-khamis. Silakan dibaca. Ada yang mau baca? Tidak? Baik, saya baca. Ad-dhabitu al-khamis ya. Ketentuan yang kelima. Al-asma'ul lati tu'amalu mu'amalatas sulasi. Nah, ini unik nih, ya. Isim-isim yang diperlakukan layaknya apa? Isim sulasi gitu. Maksudnya diperlakukan dalam hal apa? Dalam hal mentasgirnya. Ya, kan ini kita masih bahas wazan yang pertama untuk sulasi. Ya kan teman-teman? Masih bahas wazan tasgir yang pertama untuk sulasi, yakni fu'ailun. Nah, di sini ada isim-isim, ya, ada isim-isim yang asalnya itu 3 huruf diberi tambahan atau diakhiri tak marbutoh seperti itulah. Maka nanti bentuk tasgirnya diperlakukan layaknya apa? Isim sulasi.
ketika ditaskir, mengikuti wazan apa? Fu'ailun. Kita baca poin pertama. Poin pertama, kullu ismin, setiap isim sulasi, ya, al-usuli, setiap isim sulasi yang huruf aslinya atau asalnya, nah al-usul yakni asalnya, makhtumin, ditutup atau diakhiri bi alif ta'nis. Dengan apa? Dengan alif ta'nis. Ta'nis maksurah begitu teman-teman ya, al-maksurah. Berarti alif maksurah. Contohnya adalah lafal hubla. Lafal hubla. Nah, maka bentuk taskirnya adalah hubaila. Hubaila ini masih ngikut cetakan wazan apa? Fu'ailun. Gitu. Fu'ailun. Tapi alifnya nggak dihilangin, tetap tuh. Jadilah hubaila. Gitu. Ada lagi selain ini? Nama orang. Salma. Ya, Salma. Ya, Salma. Bagaimana bentuk tasghirnya Salma? Coba. Sulaima. Betul sekali. Sulaima. Gitu ya. Sulaima. Nih. Kalau dari sifat gimana Ustaz? Sulaima. Dari sifat. Hmm? Ya kayak kaslah, jawaz, itu gimana Ustaz? Itu nanti akan ada Hmm. pembahasannya sendiri itu ya. Nah, ada. Nah, itu nanti itu masuk ke setelah ini ya, setelah ini maksudnya di poin ketiga tuh. Di halaman 79 paling atas tuh. Nah, kita baca dulu yang kedua, lanjut. Kullu ismin sulasiyil usuli. Nah, kalau tadi kan yang per poin pertama ini kan isim sulasi yang diakhiri apa? Alif maksurah. Nah, sekarang adalah isim sulasi yang diakhiri apa? Alif taknis mamdudah. Udah. Iya, sohra'u. Nah, ini kan alif mamdudah tuh. Alif hamzah begitu ya. Maka bentuk wazan tasgirnya mengikuti template-nya fu'ailun. Jadilah suhaira'u. Tapi apa? Alif mamdudahnya tetap nggak dihilangin. Gitu ya. Suhaira'un. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Dan ini juga Ustaz. berlaku untuk sifat. Dan ini juga berlaku untuk apa? Untuk eh, sifat yang diakhiri alif mamdudah. Contohnya apa? Warna. Warna. Mm-mm. Amro. Hamro jadinya apa? Umairo. Nah, gitu. Nah, ya. Hamro'u. Ya. Hamro'u. Gitu. Ya, jadilah apa? Humaira. Ini panggilannya Sayyidah Aisyah. Ya. Nah, Humaira'u. Ya. Nah, ya. Dan ini ada artinya perempuan yang kemerah-merahan. Nah, barakallahu fiik. Lanjut poin ketiga. Poin yang ketiga di sini ya adalah setiap isim sulasi yang asalnya itu al-usul yang asalnya makhtumin diakhiri dengan apa? Alif dan nun az-zaidatain, tambahan. Alif dan nunnya tambahan. Wahwa sifatun dan dia adalah sifat ala wazni fa'lan atas wazan fa'lan lil mudzakkar. Untuk yang muzakkar dan fa'la untuk yang muannas. Ya, gitu. Maka lihat di sini, la yujma'u ala wazni fa'alin. Yang dia pun tidak dijamak di atas wazan fa'alin. Ya kan jamaknya kaslan, kasalin, enggak ya kan. Kusala itu jamaknya. Ya, jamaknya kaslan dan kasla itu satu sama bentuknya. Kusala gitu.
Nah, bentuk tasgirnya pun juga demikian. Contoh, atosyanu, ya, atosyanu. Jadinya apa? Utaisyanu. Kayak gitu. Paham sampai sini? Afan Ustaz, boleh tanya Ustaz? Iya. Mau tanya kaslan itu pernah lihat di kamus ada pakainya tanwin Ustaz, kaslanun, ada yang kaslanun, ada yang kaslanu. Apa memang ada dua bentuk atau gimana Ustaz? Iya, ada yang mentanwinkannya. Nah, ya, terkait Hmm. kaslan, lafal kaslan, ada yang mentanwinkannya. Namun lebih banyak memilih tidak sebab termasuk ke mana mamnu minas saraf pembahasannya itu disebabkan ada dua ilat ya kan. Ilat pertama sifat, ilat yang kedua adalah ziyadatul alif wan nun ya kan fi akhiri. Gitu. Nah, Baik, kita lanjut. Wal a'lam al-makhtumah bil alif wan nun az-zaidatain, dan juga nama-nama yang diakhiri dengan alif dan nun tambahan, contohnya seperti Usman itu bisa ditasgir. Tasgirnya adalah Usaiman, alif dan nunnya nggak hilang ya. Alif dan nunnya nggak hilang begitu. Baik, kita masuk ke yang keempat adalah kullu jam'i taksirin. Nah, setiap jamak taksir waznuhu yang wazana. Timbangan sorofnya itu af'al. Karena kan jamak taksir ini punya timbangan-timbangan tertentu teman-teman ya. Punya timbangan-timbangan tertentu. Insya Allah di Nahwu saya akan bahas timbangan tertentu tersebut, timbangan-timbangannya. Karena di beberapa kitab Nahwu yang pernah kami bahas, belum pernah memberikannya secara keseluruhannya. Nah, insya Allah di pembahasan Nahwu besok, ya, saya akan berikan itu, saya akan tuliskan. Nah, di antaranya timbangannya af'alun. Nah, ya, seperti di sini adalah ashabun. Ashabun jamak taksir dari sahib. Ya, mizan sorofnya, mizan timbangan sorofnya adalah af'alun. Gitu. Maka dia bisa ditasgir mengikuti wazan tasgir fu'ailun. Ya, jadilah usaihabun. Begitu. Usaihabun. Nah, ashab usaihabun. Baik. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, At-Tabit As-Sadis, ketentuan yang keenam, kita masuk ke tasgir isim rubai. Karena udah selesai pembahasan tasgir isim sulasi. Nah, tasgirul ismi ar-rubai, pertama, yusaggaru, al-ismu ar-rubai. Isim rubai itu yusaggar di tasgir. Ala wazni fu'ailun. Nah, di atas wazan fu'ailun. Contohnya nama orang Ja'far. Ja'far ini apa? Isim, alam, ya kan? Mu'rab, begitu. Ja'farun, mu'rab, ya. Maka terpenuhi lah ya syarat untuk bisa ditasgirnya. Nah, dia bisa ditasgir tapi mengikuti wazan tasgir fu'ailun. Sebab dia 4 huruf ya kan. Huruf pertama jim, kedua ain, keempat fa, ketiga fa, keempat rom. Maka jadilah ju'ai farun. Begitu ya. Ja'far kecil. Begitu. Sah-sah saja kalau ada seorang laki-laki namanya Ja'far, terus dia menikah punya anak laki-laki, nama anak laki-lakinya dinamakan Ju'aifarun. Sah-sah saja, mantap malah ya. Nah, Ja'far Junior gitu. Ja'far kecil. Gitu. Anaknya Ja'far gitu. Lanjut yang kedua. Ingkan al-harfu as-salis. Nah, ketika isim itu rubai, huruf penyusunnya 4 ya kan. Tapi huruf urutan ketiga pada isim rubai itu adalah huruf mat. Nah, ingkan al-harfu as-salis, apabila ya huruf ketiga dari 4 huruf penyusun isim rubai ini adalah huruf mat ya kan, al-muradi tasgiruhu, yang diinginkan tasgirnya nah harfa maddin, wajib qalbuhu ya'an, wajib menggantikannya ya, menggantikannya menjadi ya
Tapi apa? Ma'a idghamihi, dengan mengidghamkannya. Ma'a artinya mengidghamkannya. Idgham itu kan apa? Idghal, dengan memasukkannya via it-tasghiri as-sabiqah. Pada ya tasgir sebelumnya. Ya, alaihi atasnya, atas ya tadi. Contoh adalah kutayyibun. Contohnya apa di sini? Kutayyibun. Nah, adalah bentuk tasgir dari kitabun. Beberapa buku atau pernah sesekali saya dengar ya, orang menyatakan tasgir kitab adalah kutaibun gini. Ya. Nah, kutaibun. Ini khotok, teman-teman. Salah, ya. Salah. Ada yang mengatakan kutaibun. Kutaibun berarti mengikuti wazan tasgir apa? Sulasi. Fu'ai. Fu'ailun sulasi. Padahal dia bukan sulasi. Dia apa? Rubai. Dari mana taunya rubai? Kaf huruf pertama. Ta huruf kedua. Alif ketiga. Ba keempat. Ya, baik. Namun kenapa dia bisa jadi kutayyibun? Kutayyibun. Nah, ya. Karena huruf ketiganya adalah huruf mat nih, alif kan? Mat kan? Nah, gitu. Maka wajib kita tukar menjadi ya. Jadi begini nih. Dari kitab jadilah seperti ini. Nah, ya. S. Kitaibun. Kafnya Ya kan? dom kasroh Ustaz. Apa? Kutayyibun. Sebentar dulu. Oh. Ya, sebentar dulu. Ini kita pelan-pelan nih. Kita pakai yang ini dulu nih. Kita tukar dulu alif menjadi ya. Nah, ini kan kayak gini. Kita ibun kan? Kan udah kita tukar kan alif jadi ya. Nah, jadinya apa? Kita ibun. Ya. Kitaibun. Kemudian dari kita ibun ini, nah ya, kita apakan? Kita langsung masuk ke template wazan tasgir untuk isim rubai. Yaitu apa tadi wazannya? Fu'ai. Fu'ailun. Iya, fu'ai ilun. Fu'ai ilun. Gitu. Nah, fu'ai ilun. Jadi gini kan. Nulis di mana lagi nih? Kafnya kan fa kalimah. Jadinya ku taibun. Paham ya? Ku taibun. Sampai sini bisa difahami? Iya Ustaz. Ya, ada dua ya di situ. Idghamkanlah. Diidghamkan. Nah, diidghamkan. Maka jadilah satu ya dengan bentuk seperti ini. Kutayyibun. Ilahuna hal fahimtum? Insya Allah Ustaz. Ya tapi Baik. banyak yang bilang tapi Ustaz deh. Nah, kasih tahu nanti materi. Ya. Nah, Ustaz. Kasih tahu materi ini, nah ya. Kalau misalkan nggak mau kasih tahu, tanya. Kaidahnya bagaimana? Ya, siapa tahu ada faidah baru kan? Nah, menjadi apa? Wawasan tambahan. Intinya apa yang kita pelajari demikian. Gitu. Di Syazal Araf, kitab Sorof juga, pembahasan tasgir, ya kayak gini pula kaidahnya. Gitu. Nah, ya. Lanjut, ad-dabit as-sabi'. Al-asma'ul lati tu'amalu mu'amalat rubai. Ya. Isim-isim yang diberlakukan layaknya rubai. Satu. Silakan ada yang mau baca? Boleh Ustaz? Boleh, nah, fadal. Al-asma'ul lati tu'amalu ma'amalatun ar-rubaiyah. Muhit kullu ismin ini apa? Lahiqathu. Lahiqathu ta'nisi ba'da arba'ati akhrufin. Oke, baik.
Nah, ya. Setiap isim yang tak ta'nis itu ikut, ya. Setelah apa? Arba'ati ahruf. Setelah huruf keempat, maksudnya ikut di akhirnya lah, begitu. Ada isim rubai, huruf penyusunnya 4, tapi dia diakhiri tak marbutoh, tak ta'nis. Maka dia diberlakukan layaknya wazan taskirnya si sim rubai, fu'ailun. Ya, di sini contohnya muhaibiratun. Muhaibiratun ini bentuk taskir dari apa? Mihbarah. Mihbarah ini kan apa? Isim rubai, mihbarah. Yaitu mim pertama, ha kedua, ba ketiga, ro keempat. Nah, setelah huruf keempat ada tak taknis alias tak marbutah. Ya, nah, maka bentuk taskirnya fu'ailun, layaknya bentuk taskir si isim rubai. Muslimatun, muslimatun. Ya, muslimatun tuh. Kan 4 huruf, tapi ketambahan tak taknis tuh di akhir. Jadi bagaimana bentuk tasgirnya? Muslimah. Musai. Saya 5. Iya, Musailimah. Ya, jangan di fathah tuh lamnya, beda lagi nanti. Ya, nah. Musailimah ya, bukan Musailamah. Baik. Mistoratun? Iya, mistoratun. Garis. Kalau penggaris kecil berarti bahasa Arabnya apa? Bentuk tasgir dari mistoratun. Mustirotun. Musai tirotun. Begitu. Musaytirotun. Iya, kan wazannya fuailun. Mentang-mentang asalnya toknya di fathah, terus tasgirnya mau di fathah gitu? Enggak dong ya. Tetap ngikutin wazan tasgir untuk rubai, fuailun. Ya, fuailun gitu. Enggak panjang, ai-nya enggak panjang ya. Nah, paham sampai sini ya? Baik, lanjut. 2. Kullu ismin. Kullu ismin ihqatul al-alifu wan nun ba'da arba'at hurufin. Iya, Salah. nah, Salah Ustaz. seti Taknis mamdudah nomor 2. Kullu ismin ihqatul alifun alifut ta'nisi al mamdudati ba'da arba'ati hurufin. iya, Muttafaqun alaih. setiap isim yang ada alif mamdudah di akhirnya setelah apa? Huruf keempat. Nah, contohnya di sini adalah Hunaifisa'u. Ini bentuk tasgir dari apa? Khunfisa'u. Ya kan? Hunaifisa'u. Bentuk tasgir dari apa? Khunfisa'u. Apa sih artinya khunfisa? Sebentar dulu. Khunfisa. Hmm. Saya kenalnya Kumbang. itu apa? Hunfusa. Hunfusa. Coba dicari di kamus nanti ya. Kalau Kumbang hunfusa kan? itu kembang. Kumbang, Kubang. afwan. Kumbang lagi. Kumbang, kumbang, kumbang. Hun Fusa. Kumbang apa? Ha ya kan? Hunfusa'u. Kumbang bukan? Hunfusa'u. Coba. Ya Ustaz, kumbang. Nah. Ya, ini bentuknya apa? Dia hu apa kumbang itu? Pakai kok. Pakai kho ya. Hunfusa. Berarti ini harokat fa-nya fathah ya. Nah. Hun hunfusa domah. Nah, hunfusa'u. Nah, maka bentuk tasgirnya mengikuti wazan fu'ailun. Jadilah khunai fisa'u begitu. Kumbang kecil. Kumbang kecil berarti bahasa Arabnya apa? Khunai fisa'u. Baik. Kapan Ustaz Lanjut kun lagi. fasa? Oh, Ustaz kun fasa. Paknya Hmm? fathah Ustaz. Kun fasa. Apa? Oh, Pakai ha. huruf fa. Enggak, Fa-nya fa-nya fathah. oh, fa-nya fathah. Baik. Berarti khun fasa'u begitu ya. Nah, ya betul. Khun fasa'u, kumbang ya. Nah, kumbang kecil bahasa Arabnya adalah bentuk taskir dari khun fasa'u. Jadilah khunai fisa'u. Baik. Lanjut ketiga.
وفي Alhamdulillah. من لحقته الألف والنون بعد 4 أحرف. Hmm. Nah, ini yang diakhiri ya. Nah, alif dan nun. Nih, contohnya adalah za'faron ya. Za'faronun. Win ya, dia bukan sifat. Za'faronun. Apa artinya za'faronun? Itu kunyit ya, kunyit. Ya, sejenis tumbuhan lah. Jadi nama tumbuhannya itu za'faron gitu. Ya, kalau kunyit kecil atau tumbuhan za'faron yang kecil ya itu zu'aifironun. Ya, zu'aifironun. Baik, mengikuti wazan fu'ailun. Lanjut. Yang keempat, kullu ismin rubaiyin muannas. Nah, ini setiap isim rubai muannas tapi tidak diakhiri dengan tak taknis ya, ghairi makhtumin bi ta'it taknis, tidak diakhiri dengan tak taknis. Walatal hikayal haku walatal haquhu at-ta'u. Nah, dan tak itu tidak ikut kepadanya inda tasgir ya, ketika mentasgirnya. Contohnya Zainab. Zainab kan muannas, tapi dia tidak diakhiri tak taknis tuh. Nah, ya. Dia rubai loh ya, Zainab. Nah, Zainab rubai beda sama Hindun. Hindun mah sulasi gitu. Nah, Zainab di sini rubai. Maka dia bisa ditasgir. Zainab kecil lah gitu ya. Seorang perempuan punya anak, dia pengen ngasih nama Zainab kecil, ya udah pakai aja Zunainib ya. Afwan, Zuyainib ya, Zuyainib ya. Zuyainib. Barakallahu fiik. Sampai sini bisa difahami? Lanjut. Yang kelima. Kullu ismin lahiqathu ya nasab. Nah, ya nasab ini pembahasan terakhir dari kitab ini. Insya Allah pertemuan berikutnya menjadi pertemuan terakhir bahas nasab ya. Ya nasab, ya nisbah begitu. Penyandaran kepada ya, macam-macam ya penyandaran itu. Nah, ya nisbah. Ba'da arba'ati ahruf. Ada kan? Nah, contoh di sini apa? Ubaikori. Ubaikori bentuk tasgir dari apa? Abqari. Gitu. Intinya apa? Empat. Contohnya apa lagi? Contohnya apa? Yang 4 huruf tapi. Oke, nanti sambil jalan ya. Ad-Dabit As-Samin. Tentuan yang ke-8. Tasgiru al-ismi al-khumasi wa sudasi. Langsung ya. Tasgir isim khumasi dan sudasi. Tasgir dari isim yang huruf penyusunnya 5 maupun 6. Yang pertama, idza kana al-harfu rabi, apabila dari isim yang huruf penyusunnya 5 dan 6 tadi itu ya di urutan keempat. Ya, di urutan keempat, di urutan huruf yang keempat itu apa? Nah, harfu mad ya dari isim khumasi. Pelan-pelan dulu dari isim yang khumasi ya, minal ismil khumasi harfa madin, maka kulibayaan dia diganti menjadi ya. Sawaun ya, sama saja apakah dia itu huruf madnya alif atau wawu ya, diganti ya begitu intinya. Contohnya di sini adalah mufaitihun, ini bentuk tasgir dari apa? Dari miftahun. Miftahun dia termasuk isim apa? Kalau kita lihat dari segi jumlah huruf penyusunnya, khumasi. Mim huruf pertama, fa huruf kedua, ta huruf ketiga, alif huruf keempat, ha huruf kelima, dan huruf keempatnya adalah alif. Alif adalah huruf mat. Gitu. Maka kita ganti apa menjadi ya. Ya kan? Kalau diganti menjadi ya, jadinya apa? Miftaihun begitu. Miftaihun. Nah, tapi kita belum masukkan wazan tasgirnya gitu. Atau kita belum ya membentuk dia menjadi tasgir. Nah, bagaimana? Mu kan mengikuti wazan apa? Wazannya apa? Wazan untuk khumasi ini? Wa'ilun. Iya, fu'ailun begitu kan? Fu'ailun jadinya apa?
mufaitihun, mufaitihun. Paham sampai sini ya? Mufaitihun. Begitu. Selanjutnya ada yunaibiun. Nah, ini bentuk tasgir dari apa? Yanbuun. Yanbuun. Begitu pula ada kunaidilun. Ini bentuk tasgir dari apa? Kindilun. Nah, ini kan isim yang sudasi. Ya, nah, isim yang sudasi itu apa? Ini masih khumasi ya, afwan. Iya, ini masih khumasi. Kindilun khumasi. Yanbuun juga khumasi. Kedua, idza kana al-ismu khumasiyan aw aktsara, ya. Apabila isim tersebut khumasi atau lebih, lebih berarti kan sudasi ya. Walakin al-harfa, akan tetapi huruf ar-rabi'ah yang terletak di urutan keempat fihi pada isim khumasi atau lebih dari khumasi tadi yang sudasi, laisa harfa maddin, bukan huruf mad. Bukan apa? Bukan huruf mad. Ya, bukan huruf alif, bukan huruf waw, bukan huruf ya juga begitu. Fa innana, maka sesungguhnya kita itu apa? Menghapus darinya satu huruf. Nahdhifu minhu harfan. Menghapus darinya apa? Satu huruf atau harfaini atau dua huruf. Contohnya adalah sufairijun atau sufairijun. Nah, ini adalah bentuk tasghir dari apa? Safar jalun. Yang kata safar isim safar jalun ini pernah kita apa? Singgung begitu ya. Pada pembahasan awal-awal. Safar jalun. Baik. Nah, safar jalun huruf keempatnya apa itu? Jim. Jim huruf mat bukan? Bukan. Ya. Maka bisa dihapus satu huruf darinya atau apa namanya? Dua huruf. Maka safar jalun bisa dikatakan apa? Sufairijun. Lamnya nggak ada tuh. Nah, ya. Kemudian apa? Sufairijun. Begitu. Sufairijun. Nah, sampai sini bisa difahami, teman-teman? Lanjut. Mughaifirun, mughaifirun. Begitu. Ini bentuk tasghir dari apa? Mustaghfirun. Mustaghfirun ini sudah sih lebih dari kumasi, ya kan? Tapi huruf keempatnya huruf mat bukan? Bukan. Bukan. Maka bisa dihapus. Dihapus berarti apa tuh? Huruf sinnya tuh. Ya, hapus huruf sinnya satu, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Huruf ta. Ya, nah, sampai sini bisa difahami. Mughaifirun bisa apa? Mughaifirun. Ad-dhabit at-tasi, ketentuan yang kesembilan. Ziyadatun, ya, tambahan yang tidak memberikan pengaruh pada isim ketika ditasgir. Ya, fil ismi inda tasgir, tu'atsiru. Baik. Yang pertama, alamatul musanna. Jadi isim musanna bisa ditasgir? Bisa. Namun, huruf alif dan nun tambahan yang ada di akhirnya nggak terganggu gugat. Contoh muslimani, muslimani. Ya, bentuk tasgirnya apa? Musailimani, musailimani. Ya, ketika kita baca bentuk tasgir muslimani, musailimani, ini mengikuti wazan apa teman-teman? Ayo, mengikuti wazan Sulasi, apa? Hmm? sulasi, sulasi, fuail. Ya, fu'ailun. Ya. Nah, lanjut. Jadi ini kesimpulan dobitasi ini. Yang kedua, alamatu jam'il mudzakkar as-salim, ya, mudzakkari as-salimi. Nah, ini juga nggak terganggu gugat. Muslimuna, gitu. Muslimuna bisa ditasgir bisa. Bagaimana bentuk tasgirannya? Musailimun, gitu. Yang ketiga, alamatu jam'il muannatsis salim, ya, itu kan ta'u ta'nis. Begitu, ya kan? Tanda jamak muannats salim kan apa? Alif dan ta, ya kan? Tambahan. Muslimatun begitu. Ya, alif dan ta-nya tetap. Tasgirnya bagaimana? Musailimatun begitu. Musailimatun. Yang keempat, ya unasab. Ya unasab setelah apa? Huruf keempat. Nah, maghribi, maghribi begitu. Jadi bisa apa? Mughairibi, maghribi negara Maroko ya. Nah, yang kelima ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis. Ya, tidak terganggu gugat. Contoh ada kata nakhlatun, bisa ditasgir? Bisa, ya kan? Nah, jadilah nukhailatun. Nukhailatun.
Nah, ini wazan tasgirnya apa? Fu'ailan. Yang keenam, alif ta'nis al-mamdudah. Ini juga tidak terganggu gugat. Tuh. Contohnya apa? Khadra. Jadilah khudaira. Ya, seperti eh, apa namanya? Hamra, ya kan? Jadilah humaira gitu. 7, al-alif wan nun az-zaidatani, ya kan tambahan alif nun tambahan. Ya, za'faranun, ya. Maka jadilah zu'aifaranun, ya, zu'aifaranun gitu. Alif dan ini apa? Tidak hilang alias tidak terganggu gugat. Silahkan jika terlalu cepat nanti bisa disimak ulang. Ya, biasanya dari siaran ulang yang didengarkan kembali itu guna membangun pemahaman-pemahaman yang bagus ya untuk menguatkan juga timbul pertanyaan-pertanyaan biasanya. Nah, silahkan jika ada kita diskusikan di grup. Barakallahu fikum. Insyaallah hari Senin kita akan lanjutkan pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-16 membahas tentang nasab. Jadi kitab ini cukup unik ya, membahas perihal tasgir dan juga nasab. Gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.